mencatat Indonesia. Mari semua berperan dan teruskan perjuangan yang sudah tergelar kita lakukan. Mari semua bergerak, sejahterakan bangsa, cerahkan masa yang akan datang. Merekam perjalanan, tentukan arah pembangunan. Ayo turut serta kembali, bangun ekonomi, gapai mimpi dengan kolaborasi. Ayo melangkah dan beraksi, wujudkan bangsa yang tangguh dan mandiri, bersama mencatat Indonesia. Sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Hadapilah tantangan dan bergandengan tangan, ada yang tak bisa kita lakukan bersama. Merekam perjalanan, tentukan arah pembangunan. Ayo turut serta kembali, bangun ekonomi, gapai mimpi dengan kolaborasi. Indonesia. Ayo melangkah dan beraksi, wujudkan bangsa yang tangguh dan mandiri, bersama mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Serta kembali, bangun ekonomi, gapai mimpi dengan kolaborasi. Ayo melangkah dan beraksi, wujudkan bangsa yang tangguh dan mandiri, bersama mencatat Indonesia. Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia. Mari semua berperan dan teruskan perjuangan yang sudah tergelar kita lakukan.
Baik, Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon izin karena waktu sudah 23 menit dari undangan kami, walaupun belum semua undangan hadir, mohon izin untuk bisa dimulai nanti supaya undangan yang hadir belakangan bisa mengikuti menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini di BPS Kota Surakarta. Terima kasih dari Toko Manis yang sudah berkenan hadir di undangan kami rilis kali ini. Dari Kadin Pak David, dari Bulog, kemudian dari perguruan tinggi, dari Uniba, matur nuwun, dan BI sudah berkenan hadir di siang hari ini. Nanti harapannya dari pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya yang kami undang saat ini nanti bisa bergabung, serta Bapak Ibu yang hadir mengikuti lewat streaming YouTube BPS Kota Surakarta yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini BPS Kota Surakarta kembali melaksanakan rilis untuk data strategis BPS, diantaranya indeks harga konsumen, kemudian pariwisata, statistik pariwisata, serta transportasi udara. Sebelum kami sampaikan untuk angka inflasi di bulan April 2026, BPS Kota Surakarta mencatat beberapa fenomena atau kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap komoditas harga yang kita konsumsi. Di antaranya harga emas di pasar internasional mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2026. Hal ini menandakan bahwa sepanjang 30 bulan sebelumnya harga emas global mengalami kenaikan, dan di bulan April ini sedikit mengalami penurunan dan diawali dari bulan Maret 2026. Selain itu, adanya kenaikan harga aftur menjadikan harga tiket pesawat di Indonesia meningkat di bulan April dibandingkan bulan Maret sebelumnya. Harga aftur meningkat di setiap bandara yang beroperasi dalam negeri. Beberapa hal terkait dengan komoditas pangan, kami juga mencatat beberapa komoditas, diantaranya daging ayam ras, telur ayam, ini mengalami penurunan seiring dengan normalisasi permintaan pasca hari besar. Sementara itu di cabai merah itu juga terjadi penurunan harga di beberapa minggu setelah Lebaran. Ini adanya peningkatan pasokan di masa panen dan sejumlah daerah sentra produksi mengalami peningkatan produktivitas cabai merah. Untuk listrik, kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kondisi bulan April ini merupakan tarif yang sama dengan bulan April tahun lalu. Jadi karena tahun 2025 adanya subsidi tarif listrik itu di 2 bulan pertama, sehingga adanya perubahan harga ini di bulan April, harga atau tarif listrik kembali normal. Baik, untuk inflasi Kota Surakarta di bulan April 2026 untuk mantuman atau inflasi bulanan bulan April dibandingkan bulan Maret 2026 terjadi deflasi sebesar 0,10%. Sedangkan untuk inflasi tahunan year on year, jika dibandingkan untuk perubahan harga di bulan April 2026 dibandingkan April tahun lalu 2025, ini terjadi kenaikan atau inflasi sebesar 2,27%, dan inflasi kalendernya
Jadi kondisi April 2026 dibandingkan dengan Desember 2025 terjadi inflasi 0,90%. Kita dapat lihat untuk perkembangan inflasi bulan ke bulan dari awal tahun 2025, Januari 2025 sampai dengan April 2026, fluktuasi deflasi yang terjadi pasca lebaran ini relatif terkendali sehingga menjadikan inflasi tahunan di Kota Surakarta masih berada dalam range yang ditargetkan pemerintah 2,5 plus minus 1. Melihat kelompok pengeluaran yang memberikan andil terhadap deflasi di bulan April ini diantaranya adalah makanan, minuman, dan tembakau, di mana deflasi terbesar terjadi di sana sebesar 1,14 dan diantaranya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya deflasi sebesar 1,34. Yang selain kelompok lainnya mengalami inflasi, dan kita lihat komoditas yang menyumbangkan untuk inflasi mantuman. Tadi kita lihat adanya makanan minuman yang menjadi pendorong deflasi 1,14. Di sana ada nasi dengan lauk pauk, itu memberikan andil terbesar sebesar 0,1. Kemudian minyak goreng juga di sini ada kenaikan andil untuk inflasi mantumannya, serta tarif angkutan udara dengan andil 0,04. Kue kering berminyak ini karena masa lebaran memberikan andil 0,03 dan cabai merah 0,02. Sedangkan penyumbang terhadap penurunan harga dibandingkan bulan Maret, di sana adanya normalisasi permintaan yang saya sampaikan tadi fenomenanya, sehingga harga daging ayam ras, kemudian permintaan telur ayam juga di sini mengalami penurunan dan memberikan sumbangan deflasi dengan andil yang terbesar 0,23 untuk daging ayam, dan telur memberikan andil 0,09. Emas perhiasan yang kami sampaikan tadi juga terdapat deflasi sebesar 1, di kelompok perawatan di sana 1,34, dan andil emas di sini 0,10%. Sedangkan komoditas lain yang juga memberikan andil adalah angkutan antar kota. Di sini terjadi penurunan setelah adanya tuslah angkutan di masa lebaran. Di sini kembali ke harga atau tarif normal, sehingga ada deflasi 0,04 andilnya. Sedangkan inflasi untuk year on year, inflasi tahunan di sini mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,59 di bulan Maret. Di bulan April ini tercatat 2,27%. Dan kelompok yang memberikan andil diantaranya masih makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kesehatan dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas yang banyak menyumbangkan untuk inflasi tahunan masih emas perhiasan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan 30 bulan berturut-turut pantauan BPS sejak September 2025 itu harga emas selalu naik dan baru turun di bulan Maret dan April ini. Jadi untuk penyumbang inflasi tahunan, emas masih memberikan andil terbesar 0,65, nasi dengan lauk juga andil terbesar kedua 0,15, begitu juga daging ayam, minyak goreng dan beras juga masih menjadi komoditas penyumbang inflasi tahunan dengan andil masing-masing
0,14. Sedangkan komoditas yang menahan atau menekan inflasi atau deflasi di sini adalah komoditas bawang putih, cabai merah, bawang merah, tarif kereta, dan angkutan antar kota yang masing-masing dengan andil seperti terlihat dalam layar. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan indikator pariwisata yang setiap bulan kami lakukan survei ke semua fasilitas penginapan atau hotel yang ada di Kota Surakarta. Jadi setiap bulan kami menyampaikan terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel baik bintang maupun non bintang. Tetapi kondisi yang kami sampaikan masih terdapat keterlambatan 1 bulan. Artinya kita baru bisa menyajikan di kondisi Maret. Ini kondisi Lebaran. Jadi ada lag 1 bulan dalam kami menyampaikan. Untuk okupansi hotel baik bintang maupun non bintang di Maret 2026 rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februarinya. Artinya hunian kamar hotel di Kota Surakarta di bulan Maret saat libur Lebaran itu mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari ataupun bulan kondisi Maret tahun lalu. Jadi yang oranye itu menggambarkan kondisi tahun lalu. Jadi untuk mantumannya, hotel bintang mengalami kenaikan 0,42 poin, sedangkan non bintang mengalami kenaikan cukup signifikan 1,37 poin. Sedangkan untuk year on year dibandingkan kondisi Maret 2025, yang bintang mengalami kenaikan 12,92 poin, sedangkan non bintang ada kenaikan 3,25 poin. Beda halnya dengan okupansi, untuk rata-rata lama menginap di bulan Maret justru mengalami penurunan dibandingkan bulan Februari 2026 ataupun beberapa dibandingkan Maret tahun lalu. Jadi untuk bintang 4 plus atau rata-rata bintang ini dibandingkan Februari tahun 2026 bulan sebelumnya, rata-rata lama menginapnya justru mengalami penurunan dari 1,43 untuk bulan Februarinya menjadi 1,39 di bulan Maret. Sedangkan untuk non bintang ini justru penurunan dibandingkan bulan lalu dan tahun lalu juga cukup signifikan dari 1,13 untuk tahun lalu menjadi 1,07 di bulan Maret 2026. Melihat tamu yang datang dari sisi kewarganegaraan, kita lihat untuk tamu yang menginap di Kota Surakarta, fasilitas di Kota Surakarta yang berasal dari warga Indonesia, ini rata-rata lama menginapnya juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian halnya untuk wismannya atau wisatawan asingnya. Untuk penurunan di wisatawan asing terlihat lebih signifikan terjadi penurunan. Jadi ada penurunan 0,33 poin di sana dibandingkan Februari 2024 secara total. Satu lagi indikator yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua diantaranya adalah transportasi udara. Transportasi udara yang kami rangkum, kami catat dari Bandara Adi Sumarmo. Jadi berdasarkan keberangkatan, jumlah keberangkatan penumpang angkutan udara dari Bandara Adi Sumarmo
di bulan Maret 2026 tercatat 36.573 orang, atau ini juga mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 27,99%, di mana di bulan Maret tercatat 28.576 orang. Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat seluruhnya merupakan penumpang penerbangan domestik. Kemudian dari sisi kedatangan, pada bulan Maret 2026, jumlah penumpang angkutan udara yang datang melalui Bandara Adi Sumarmo sebanyak 3.728 orang. Ini juga mengalami kenaikan sebesar 21,07% dibandingkan bulan Februari. Yang jumlah penumpang angkutan berangkat yang kedatangan, jumlah penumpang angkutan yang datang seluruhnya ini juga merupakan penumpang penerbangan domestik. Kita lihat berdasarkan tujuan dan asal bandara, kami mencatat bahwa di bulan Maret 2026, baik kedatangan maupun keberangkatan dari Denpasar dan Soekarno-Hatta ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi masa libur Hari Raya Idul Fitri membawa dampak di sini jumlah kedatangan penumpang penerbangan domestik di Bandara Adi Sumarmo dari Denpasar dan Soekarno-Hatta kenaikan dari 23.873 penumpang menjadi 26.591 penumpang yang dari Soekarno-Hatta. Demikian Bapak Ibu untuk indikator yang kami sampaikan secara utuh. Untuk seluruh naskah dapat diakses di websitenya BPS Surakarta Kota, bps.go.id, dan perlu kami sampaikan semua penyampaian kami, informasi kami merupakan komitmen BPS Kota Surakarta dalam menyampaikan informasi terkini terkait indikator strategis dalam rangka mendukung BPS Kota Surakarta menuju satuan kerja WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan satu hal yang menjadi